Semua menghina dan merendahkanku saat bukber. Tapi mereka tak tahu aku yang meletakkan batu pertama di sini. Namun sebelum lanjut, tulis di komentar dari daerah mana kalian menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak kisah menarik lainnya. Masjid Agung Al-Muhajirin berdiri megah di tengah kota, baru saja diresmikan beberapa hari lalu. Kubah emasnya berkilau diterpa sinar senja, menara-menara tinggi menjulang seolah hendak menyentuh langit. Jamaah memadati halaman masjid, membawa serta keluarganya untuk mengikuti buka puasa bersama yang diadakan oleh takmir masjid. Suara adzan maghrib belum berkumandang, namun suasana sudah terasa begitu meriah. Beberapa anak berlarian di halaman masjid, ibu-ibu sibuk menata makanan di atas alas tikar yang digelar rapi, sementara para bapak berbincang hangat dalam kelompok-kelompok kecil. Wangi kolak pisang, kurma, dan nasi kebuli bercampur dalam udara sore yang mulai menyejuk. Di tengah keramaian itu, seorang wanita berusia sekitar 40-an berjalan perlahan memasuki pelataran masjid. Namanya Siti Maryam, seorang wanita sederhana yang tampak mencolok di antara para jamaah lainnya. Pakaian yang ia kenakan lusuh dan tampak sudah usang, gamis coklat pudar dengan beberapa tambalan di sisi lengan, kerudung abu-abu yang sedikit kusut, serta sandal jepit yang telah aus. Ia membawa kantong kain lusuh di pundaknya, berjalan tenang sambil menatap bangunan masjid dengan mata yang berkaca-kaca. Bibirnya tersenyum samar, seperti seseorang yang baru saja bertemu kembali dengan sesuatu yang amat dicintainya. Maryam berdiri cukup lama di bawah bayang-bayang menara masjid. Tangannya menggenggam kantong kain yang tampak berat, namun ia tak menunjukkan tanda lelah. Ia melangkah pelan, matanya mengamati setiap sudut masjid. Jendela-jendela kaca patri yang memantulkan cahaya jingga, kaligrafi indah yang menghiasi dinding dalam masjid, serta kubah emas yang sejak dulu hanya menjadi mimpi dalam angannya. Di sudut matanya, air mata nyaris jatuh, namun cepat-cepat ia sapu dengan ujung kerudung. Namun, tatapan jamaah yang melihat kehadirannya tak sehangat senyum Maryam. Seorang wanita muda berpakaian rapi dengan jilbab syari yang modis berbisik kepada temannya, "Lihat, ada pengemis yang datang. Jangan-jangan cuma mau makan gratis." Temannya, seorang lelaki parubaya yang duduk di sebelahnya, hanya mengangguk sinis. Biasanya mendekati waktu berbuka begini memang banyak yang muncul. "Kasihan, tapi ya, harus hati-hati juga," ujarnya lirih. Beberapa orang lainnya mulai memperhatikannya dengan sorot mata mencurigakan. Ada yang langsung memalingkan wajah, ada pula yang menahan senyum sinis. Seolah kehadiran Maryam mengusik kenyamanan mereka. Ia tetap berjalan, menunduk dan memilih duduk di pojok halaman, di sudut yang tidak terlalu mencolok. Ia menggelar sajadah tipis dari kantong kainnya, lalu duduk bersila. Tak ada yang tahu bahwa di balik pakaian lusuhnya, tersimpan hati yang lebih lapang dari kubah masjid itu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk suara orang dewasa yang bercampur dengan tawa anak-anak, seorang bocah laki-laki mendekatinya. Bocah itu mengenakan baju koko putih bersih dan celana hitam, wajahnya polos dan ceria. "Bunda saya bilang, kalau kita punya lebih, kita harus berbagi," katanya sambil mengulurkan sepotong kurma dan segelas air mineral kecil kepada Maryam. Maryam tersenyum, senyum tulus yang begitu hangat. Ia menerima pemberian bocah itu, lalu mengusap kepala anak tersebut. "Terima kasih, Nak," ucapnya lembut. "Semoga kebaikanmu dibalas Allah." Bocah itu hanya tertawa kecil sebelum berlari kembali ke pelukan ibunya. Ibunya, seorang wanita setengah baya, sempat melirik Maryam sekilas namun segera mengalihkan pandangannya tanpa berkata apa-apa. Di sekeliling Maryam, para jamaah kembali sibuk menyiapkan hidangan. Namun suara-suara lirih yang merendahkan tak sepenuhnya hilang. "Astagfirullah, kok dibiarkan saja masuk ke acara buka bersama seperti ini? Kan kasihan yang lain, harusnya ini buat yang benar-benar jamaah," gumam seorang pria tua di dekat serambi masjid yang dari tadi memperhatikannya. Beberapa ibu-ibu hanya menimpali dengan anggukan dan desisan tidak simpatik. Namun Maryam tetap duduk tenang. Tatapannya sesekali mengarah pada masjid, lalu ke lantai marmer yang dingin di bawahnya. Hatinya bergetar, namun bukan karena hinaan yang dilemparkan kepadanya.
Ia mengingat kembali doa-doa yang pernah ia panjatkan bertahun-tahun lalu, saat masjid ini belum berdiri dan tanah di depannya masih berupa lahan kosong yang penuh ilalang. Alhamdulillah, akhirnya terwujud juga, bisik Maryam pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Waktu terus merambat mendekati saat berbuka. Suara beduk dari pengeras suara masjid menggema ke seluruh penjuru halaman, diiringi gema adzan maghrib yang syahdu. Semua orang memejamkan mata dan mulai menyantap hidangan yang tersedia. Maryam mengambil kurma yang tadi diberikan bocah itu dan menyantapnya perlahan, lalu meneguk air dengan hati-hati. Tak seorang pun mendekat, tak seorang pun mengajaknya duduk bersama di tengah kerumunan. Ia tetap di pojok ruangan, seperti bayang-bayang di tengah keramaian. Tapi di matanya, tak ada rasa kesal, marah, apalagi sakit hati. Yang ada hanyalah ketenangan dan rasa syukur yang begitu dalam. Saat orang-orang sibuk berbuka dan berbicara dengan suara riang, Maryam kembali menatap masjid megah di hadapannya. Ia mengelus kantong kainnya perlahan, seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang berharga lebih dari sekadar makanan untuk berbuka. Di langit, senja mulai meredup, menyisakan cahaya jingga yang perlahan berganti kekelam. Suasana masjid yang semarak perlahan berubah menjadi syahdu, menyambut malam Ramadan yang penuh berkah. Namun di sudut masjid itu, seorang wanita lusuh tetap diam dalam haru, menanti waktu untuk menghadap Rabbnya, di rumah Allah yang turut ia bangun dengan tangan dan hatinya sendiri. Maryam duduk di pojok halaman Masjid Agung Al-Muhajirin, di tengah jamaah yang sibuk menikmati hidangan buka puasa. Suasana masjid yang ramai dan kemegahan arsitekturnya membuat hatinya diliputi keharuan. Angin sore berembus perlahan, membawa pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke sebuah desa kecil di pinggir kota yang kini telah banyak berubah. Ia mengingat masa-masa saat dirinya masih seorang gadis kecil yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu tua di desa Karangjati. Desa yang sederhana dan penuh kesulitan, namun tak pernah membuat ibunya, Bu Salmah, kehilangan semangat hidup. Ibunya adalah seorang janda yang bekerja sebagai pengrajin anyaman bambu. Di rumah kecil itu, Maryam kecil sering duduk di samping ibunya, belajar merangkai bambu menjadi tikar, keranjang, dan hiasan dinding yang kemudian dijual ke pasar. "Jangan pernah malu dengan pekerjaan tanganmu, Maryam," kata Bu Salmah suatu malam di bawah temaram lampu minyak. "Dari tangan kita yang kasar ini, Allah bisa membuka jalan rezeki. Bahkan kalau rezeki itu kecil, yang penting halal dan penuh keberkahan." Kata-kata itu terpatri kuat di hati Maryam. Ia tumbuh menjadi gadis yang tak hanya pandai menganyam, tetapi juga punya kecintaan besar terhadap masjid tua di desanya. Masjid kecil itu berdinding kayu lapuk dan beratapkan seng karatan, namun di sanalah ia belajar mengaji, berdoa, dan menimba semangat hidup. Setiap selesai sholat berjamaah, Maryam kerap berdiri memandang langit dari serambi masjid, memohon agar kelak ia bisa berbuat lebih banyak untuk rumah Allah yang sederhana itu. Namun hidup tak pernah lunak padanya. Setelah ibunya wafat saat Maryam berusia 20 tahun, ia harus menghidupi dirinya sendiri. Anyaman yang ia buat tak selalu laku di pasar, seringkali hanya cukup untuk membeli beras satu hari. Tapi Maryam pantang menyerah. Ia mulai mencoba menjual hasil kerajinannya ke kota, menumpang angkutan umum sambil membawa anyaman di punggung. Suatu hari, saat berjalan kaki di pinggir kota, ia melihat sekelompok pedagang online yang sedang memotret produk kerajinan mereka. Ia terpaku, penasaran. Dalam hati, ia merasa terpanggil. "Bagaimana kalau aku coba jual anyaman ini secara online?" bisiknya. Dengan uang tabungan yang sangat terbatas, Maryam membeli sebuah ponsel bekas dan belajar menggunakan media sosial dari seorang tetangganya yang masih remaja, Arif. Bocah itu sabar mengajarinya bagaimana memotret produk, menulis deskripsi, hingga mempromosikan barang secara daring. Perjalanan Maryam merintis bisnis online bukan tanpa tantangan. Ia tak terbiasa dengan teknologi, seringkali salah mengetik, salah mengunggah, bahkan produk yang dikirimnya lewat jasa ekspedisi pernah hilang di jalan. Namun, setiap malam Maryam tetap berdoa di serambi masjid desanya. "Ya Allah, jika rezeki ini baik untukku, mudahkanlah jalannya." Begitu doanya berulang-ulang. Tahun-tahun berlalu. Sedikit demi sedikit, usahanya membuahkan hasil.
Seorang pembeli dari kota besar tertarik pada hasil anyaman Maryam yang unik dan memintanya membuat pesanan dalam jumlah besar untuk dijual kembali di sebuah toko dekorasi. Setelah itu, pesanan lain berdatangan, bahkan ada yang dari luar negeri yang tertarik dengan keaslian dan keindahan motif tradisional anyamannya. Maryam mulai merekrut ibu-ibu di desanya untuk membantunya. Ia membayar mereka dengan upah lebih baik daripada hasil pasar tradisional. Desa Karangjati yang dulu sepi, kini ramai dengan aktivitas para wanita yang sibuk membuat anyaman. Meski usahanya terus berkembang dan tabungannya bertambah, Maryam tetap hidup sederhana. Ia tetap tinggal di rumah kayu peninggalan ibunya, mengenakan pakaian yang sama, dan menjaga gaya hidup seadanya. "Rezeki ini bukan milikku sendiri," katanya suatu malam kepada dirinya sendiri. "Ada hak orang lain yang harus kutunaikan." Hingga pada suatu Ramadan, Maryam mendengar kabar bahwa tanah tempat masjid tua di desanya berdiri akan dijual untuk proyek komersial. Masjid itu, satu-satunya kenangan akan masa kecil dan ibunya, akan dirobohkan. Namun sebelum transaksi terjadi, Maryam datang ke kepala desa, Pak Kadir, dan membayar lunas seluruh harga tanah dan masjid itu dengan uang hasil bisnisnya. "Masya Allah, Maryam, kau bayar ini sendirian?" tanya Pak Kadir dengan mata berkaca-kaca. Maryam hanya tersenyum. "Bukan aku, Pak. Ini dari Allah. Saya hanya perantara." Namun keputusannya tidak berhenti di sana. Setelah memastikan masjid tua itu tetap berdiri, Maryam membeli tanah di kota, di mana Masjid Agung Al-Muhajirin kini berdiri. Tanah itu adalah milik warisan ibunya yang dulu dianggap tak bernilai. Dengan tabungan yang ia kumpulkan, Maryam mendonasikan sebagian besar ke takmir pembangunan Masjid Agung secara anonim. Ia bertemu dengan Ustaz Fahmi, imam muda yang ditunjuk memimpin masjid tersebut. "Saya ingin tanah ini dipakai untuk masjid," ucap Maryam waktu itu. "Tapi jangan sebut nama saya. Cukup doakan saya dan almarhumah ibu saya." Ustaz Fahmi tertegun kala itu. Ia menyalami tangan Maryam erat-erat. "Semoga Allah memberkahi hidup ibu," ucapnya. Maryam hanya mengangguk, lalu pergi tanpa meminta apapun. Ia tidak ingin dikenal, tidak ingin difoto, dan menolak setiap bentuk penghormatan. Ia hanya ingin masjid berdiri dan menjadi tempat bernaung bagi orang-orang yang mencari ketenangan. Kini, duduk di pojok halaman Masjid Agung yang megah ini, Maryam teringat semua perjuangannya. Ia mengingat malam-malam penuh doa di masjid kayu yang hampir roboh di desanya, ingat ketika menahan lapar demi membeli ponsel bekas untuk memulai bisnis kecilnya, dan ingat wajah ibunya yang tak pernah lelah mengajarkan arti ketulusan. Dan kini, tanpa diketahui siapapun, ia berada di tengah orang-orang yang menikmati berkah masjid yang ia wakafkan, meski dirinya sendiri masih dipandang hina hanya karena pakaian lusuh yang dikenakannya. "Tak apa, Bu," bisik Maryam pelan, menatap ke arah langit senja. "Yang penting masjid ini berdiri. Yang penting doa-doa kita terkabul." Maryam meremas ujung kerudungnya yang basah oleh air mata. Senyum kecil terukir di wajahnya. Ia tahu, esok lusa, rezeki yang ia tinggalkan untuk masjid ini akan terus mengalirkan pahala, bahkan setelah dirinya tak ada. Senja telah benar-benar menutup hari. Lampu-lampu gantung Masjid Agung Al-Muhajirin mulai menyala, memantulkan cahaya keemasan yang lembut di lantai marmer yang licin. Udara malam terasa hangat dan nyaman, ditemani bau khas rempah-rempah dari sisa-sisa hidangan berbuka. Jamaah sudah menyelesaikan santapan mereka, dan kini suara zikir bergema pelan dari dalam ruang utama masjid. Maryam masih duduk di pojok halaman masjid. Ia sudah menghabiskan sepotong kurma dan air pemberian bocah kecil tadi, lalu menyantap sedikit nasi dari bungkusan daun pisang yang ia keluarkan dari kantong kainnya. Di sekelilingnya, jamaah yang tadi sibuk meremehkannya kini hanya sesekali melirik sekilas tanpa kata. Beberapa di antaranya masih mengobrol, sebagian mulai beranjak masuk ke dalam masjid untuk sholat Isya dan tarawih yang akan segera dimulai. Di barisan dekat tiang masjid, Ustaz Fahmi berdiri bersama takmir lain, mempersiapkan diri untuk memberikan sambutan sebelum sholat dimulai. Jubah putih bersih yang dikenakan imam muda itu berkibar pelan diterpa angin malam. Wajahnya teduh, namun sorot matanya menandakan ada sesuatu yang penting yang hendak ia sampaikan. "Mari kita masuk,"
kata seorang ibu kepada anaknya yang tadi sempat memberikan kurma kepada Maryam. Anak itu menoleh sebentar ke arah Maryam, lalu melambaikan tangan sebelum mengikuti ibunya ke dalam masjid. Maryam membalas lambaian itu dengan senyum hangat. Tak lama kemudian, Ustaz Fahmi menaiki mimbar kecil yang disiapkan di halaman luar untuk menyampaikan sambutan sebelum sholat berjamaah. Jamaah mulai berkumpul, duduk berbaris rapi di bawah langit malam yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustaz Fahmi lantang dan penuh wibawa, membuat suasana mendadak hening. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di Masjid Agung Al-Muhajirin yang megah ini, melaksanakan ibadah di bulan penuh berkah ini. Jamaah mengangguk pelan. Beberapa mulai memejamkan mata, larut dalam syukur. Tapi Maryam yang duduk di pojok itu tetap diam, menunduk dengan tangan terlipat di atas lutut. Sebelum kita melaksanakan sholat Isya dan Tarawih, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting, lanjut Ustaz Fahmi. Sebagian besar dari kita mungkin tahu bahwa masjid ini berdiri atas izin Allah dan berkat kebaikan seorang donatur yang memilih untuk tetap anonim selama ini. Suasana makin hening. Beberapa jamaah mulai berbisik-bisik penasaran. Namun malam ini, suara Ustaz Fahmi mulai bergetar. Atas izin beliau, saya akan menyebutkan nama Sang Dermawan, yang ternyata berada di antara kita sekarang. Maryam mengangkat wajahnya perlahan. Hatinya berdesir, tapi ia tetap diam. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf seorang hamba Allah yang telah mengorbankan banyak dari rezekinya untuk kita semua, lanjut Ustaz Fahmi, matanya menyapu jamaah yang memandangnya penuh rasa ingin tahu. Dan orang itu adalah Ibu Siti Maryam binti Salmah. Sejenak, waktu terasa berhenti. Jamaah serentak menoleh, mencari sosok yang disebutkan. Beberapa mata membelalak, beberapa mulut ternganga. Seorang lelaki paruh baya yang tadi duduk dekat serambi berbisik pelan, "Maryam?" Wanita lusuh di pojok sana. Siti Maryam tetap duduk di tempatnya. Tatapannya kini lurus ke arah mimbar. Wajahnya tetap tenang, meski air matanya mulai menggenang di sudut mata. Ibu Siti Maryam bukan hanya wakif tanah masjid ini, lanjut Ustaz Fahmi, suaranya makin lembut, tapi juga donatur terbesar yang mendanai pembangunan masjid ini hingga selesai, tanpa sedikit pun meminta pujian atau penghormatan. Bisik-bisik mulai terdengar, wajah-wajah yang tadi sinis kini berubah menjadi pucat, ada pula yang menunduk, menahan malu. Wanita muda yang tadi meremehkannya di awal bahkan menutupi wajahnya dengan kerudung, matanya basah oleh rasa bersalah. Siti Maryam perlahan bangkit dari duduknya. Semua mata kini tertuju kepadanya, namun ia tidak tampak mencari perhatian. Ia hanya berdiri sebentar, mengatur napas yang sesak di dadanya. Maryam melangkah pelan ke arah pintu keluar masjid. Di tengah langkahnya, seorang anak kecil menarik lengan gamisnya. Anak itu adalah bocah yang tadi memberikan kurma. "Bu Maryam, ibu yang bangun masjid ini ya?" tanyanya polos. Maryam mengangguk lalu berlutut, meraih pipi anak itu dengan kedua tangannya yang kasar. "Masjid ini milik kita semua, Nak," bisiknya, lalu mencium kening bocah itu sebelum berdiri lagi. Jamaah yang lain hanya bisa menunduk malu, menatap tanah, atau membisu. Tidak ada yang berani menghampiri, seolah rasa bersalah mereka terlalu berat untuk diucapkan. Bahkan Pak Kadir, yang duduk di saf depan, hanya bisa memejamkan mata, menyesali bisikan-bisikan buruknya sebelumnya. Ustaz Fahmi turun dari mimbar dan menghampiri Maryam yang hendak meninggalkan halaman masjid. "Ibu Maryam," panggilnya, lirih namun penuh hormat. Maryam menoleh, senyumnya tipis tapi dalam. "Saya hanya ingin kembali ke rumah, Ustaz. Mohon lanjutkan ibadahnya." "Izinkan kami menghormati ibu," ucap Ustaz Fahmi menahan air mata. Maryam menggeleng lembut. "Tak perlu Ustaz. Bukankah saya sudah dapat yang paling penting? Masjid ini sudah berdiri, dan orang-orang sudah beribadah di dalamnya." Maryam menundukkan kepala lalu melangkah perlahan keluar masjid. Ustaz Fahmi hanya bisa memandang punggung wanita itu yang perlahan menjauh, meninggalkan halaman masjid yang kini terasa hening meski dikelilingi banyak orang. Ketika Maryam sudah sampai di gerbang masjid, ia menatap langit malam yang jernih, bintang-bintang bersinar lembut di atas sana.
Angin malam mengusap wajahnya, dingin namun menenangkan. Air mata akhirnya jatuh juga dari matanya, tapi bukan karena sakit hati atau kecewa. Justru karena bahagia dan lega. "Terima kasih, Bu," gumam Maryam pelan, seperti berbicara pada ibunya di alam sana. "Niat kita selesai sudah." Sementara itu, di dalam masjid, suasana berubah. Jamaah mulai sadar bahwa siapapun bisa menjadi luar biasa di mata Allah, meski penampilannya tak sesuai dengan penilaian manusia. Malam itu, Masjid Agung Al-Muhajirin berdiri lebih megah, bukan hanya karena kubah emasnya yang bersinar, tapi karena pelajaran besar yang tertinggal di hati semua orang, tentang keikhlasan, ketulusan, dan bagaimana Allah meninggikan derajat orang yang mereka remehkan. Dan Siti Maryam, wanita sederhana dengan pakaian lusuh, kini menjadi sosok yang diam-diam diabadikan dalam doa-doa mereka yang tertegun dan menyesali prasangkanya.